Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sebelum kita belajar, apa dulu kita? Sebelum belajar ngapain dulu? Baca doa ya. Sebelum kita mulai sesuatu kita baca doa. Baik. Sekarang kita sama-sama baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Ya, sudah. Gimana kabar hari ini? Baik. Baik semua? Ya, baik semua ya. Semangat semua ya. Tadi udah belajar tadi? Udah. Oke, ini kita pelajaran yang kedua. Jadi ini kita belajar beda dari yang biasanya. Ya. Nah, hari ini kita mau belajar tentang apa ini? Ya, hari ini kita mau belajar tentang cara berpikir komputasional sebagai dasar coding untuk kecerdasan artifisial. Macam mana? Siap semua belajar hari ini? Untuk belajar coding dan kecerdasan artifisial. Siap? Yang gak hadir siapa? Hadir semua. Ya, ini bukan belajar seperti biasa. Hari ini beda kita. Nah, hari ini beda kita, ya. Nah, itulah. Kalau kita belajar biasanya nulis ya. Nah, hari ini nanti kita praktek. Ya, nanti ada materi sedikit, ada video. Nanti kita langsung praktek bagaimana kita itu bisa berpikir secara komputasional. Nah, jadi kita sekarang ini kan zaman digitalisasi, zaman era komputer. Nah, era komputer itu bekerja dia berdasarkan ada aturan-aturan, ada langkah-langkahnya segala macam. Jadi kita disuruh berpikir seperti komputer. Kalau dulu komputer itu dibuat biar komputer itu bisa bekerja seperti manusia, bisa berpikir seperti manusia. Tapi sekarang kita belajar bagaimana kita juga bisa berpikir seperti komputer. Begitu. Oke. Nah, ini ya. Apa itu computational thinking atau berpikir seperti komputer? Ya, kita tampilkan videonya. Perhatikan ya, fokus ya. Oke, nampak? Pengenalan computational thinking. Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Coba buat yang sudah mendengar dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan
Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu terpisah di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecakapan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan membuat informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya, 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu dituntut jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka, untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah. Misalnya, kamu hendak melipat dan mengenali jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya, kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal dari mulai berangkat di bus, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi, kamu harus mencari beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya, kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk, hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Tentu ada. Selain bisa coba kamu terapkan ke masalah sehari-harimu, kamu bisa juga latihan soal untuk mengasahnya. Misalnya, gurumu akan memberikan soal-soal computational thinking di mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPA dalam kurikulum mereka. Selain itu, kamu bisa ikut tantangan bebas Indonesia juga. Yuk coba simak satu contoh soal computational thinking. Dalam bis studi wisata, ada 3 kelompok anak. Kita coba soal ini ya. Dalam pertanyaan. Contoh soalnya. Nah, ini contoh soal komputasional, yaitu berpikir seperti komputer. Ini ya. Ini pertanyaannya. Apa nih pertanyaannya? Wisata ada 3 kelompok anak yang akan diantar ke 3 tujuan berbeda. Oke. Jadi soalnya di sini ada bus studi wisata. Ini bus nih, ini bus. Ini bus studi wisata. Ada 3 kelompok anak. Di dalam busnya ada 3 kelompok nih. Ada 3 kelompok. Macam kalian kan ada dibagi kelompok kan? Nah, kelompok-kelompok. Ada 3 kelompok. Nah, ada 3 kelompok anak-anak yang akan diantarkan ke 3 tujuan
Yang berbeda ini tujuannya nih. Ini tujuannya nih. 1, 2, 3. Jadi bus ini mau jalan nih. Ini di jalan nih, dia jalan terus. Nanti dia berhenti di sini, dan berhenti di sini. Ya. Bus apa nih? Bus berhenti pertama di sekolah. Ah. Di hotel dan terakhir di museum. Ya. Jadi bus ini jalan nanti di jalan nih yang warna apa nih? Warna apa jalannya nih? Oranye ya? Warna pink. Jalannya warna pink ya. Biasa jalan hitam ya, ini warna pink ya. Enggak apa-apa. Jadi pertama dia jumpa apa dulu ini? Restoran. Kemudian jumpa hotel. Kemudian jumpa museum. Jadi 3 kelompok tadi yang di dalam bus ini ada 3 anak-anak. Dia nanti ada yang sebagian satu kelompok singgah ke restoran, satu kelompok singgah ke hotel, satu kelompok singgah ke museum. Dah? Apa nih permasalahannya? Ada satu tempat penyimpanan koper di samping itu yang hanya bisa dibuka oleh satu pintu. Ya, ini bus ini biasanya di samping bus ini di sininya nih ada bagasi dia, tempat simpan barang. Dia ada pintunya 1. Sementara kopernya berarti ada berapa nih kopernya? Kan ada 3 kelompok ini. Berarti ada 3 kelompok koper. Ini kan koper nih. Kopernya mau disimpan ke dalam bagasi. Ya kan? Nah, ada 3 kelompok, berarti ada 3 kelompok koper yang mau dimasukkan bagasi dan bagasi itu pintunya cuma 1. Berarti kan masukkannya satu-satu tuh kopernya kan? Ya, karena pintunya 1 dan tempat penyimpanannya juga 1, maka kopernya itu nanti masuknya satu-satu. Nah, ini apa nih? Supir bus ingin Mengatur. koper penumpang sehingga mudah dikeluarkan. Iya, jadi koper itu kan disusun nanti dia. Dimasukkan ini bagasi, kan dimasukkan satu-satu nanti mau disusun. Yang nanti koper ini ketika sampai ke restoran diturunkan, ketika sampai ke hotel diturunkan, dan ketika sampai di museum diturunkan kan? Ini kan ada siswanya, ini kan ada anak-anaknya ini, anak-anak dalam ini kan nanti ada yang turun ke restoran. Kopernya ikut turun nggak? Turun. Udah tuh nanti berhenti lagi busnya di hotel. Anak-anaknya turun. Kopernya ikut turun kan? Ya. Gitu juga nanti sampai ke museum, anak-anak yang ke museum turun, kopernya diturunkan. Nah, ini kan supir busnya ini mau ngatur dia. Macam mana diatur dia disusun biar koper itu mudah dikeluarkan. Pertanyaannya, bantu apa nih? Bantu supir bus menentukan urutan memasukkan koper-koper itu ke dalam tempat penyimpanan. Oke, kita contohkan macam mana nyontohkannya ya. Ini nih ya. Ini coba ambil sini buku 3 biji. Ini buku 3 biji, sini 1. Usman. Sini. Ah, ini boleh. Sini Win. Nah, ini kita bilang ini yang mau kemana nih? Restoran. Ini kopernya. Ini yang mau ke hotel. Ini kopernya. Ini yang mau ke museum. Ini kopernya. Pertanyaannya tadi, bantu supir bus menentukan urutan yang dimasukkan duluan koper yang mana. Kan gitu. Nah, dimasukkan ke bagasi itu koper yang mana? Yang mana dulu kita masukkan ini antara 3 nih. Biar nanti waktu turun, waktu pertama jumpa restoran, waktu ngambil koper restorannya mudah. Waktu jumpa sampai ke hotel, nurunkan kopernya mudah. Dan begitu sampai ke museum, nurunkan kopernya juga mudah. Jadi koper mana dulu kita susun nih? Ini tadi restoran, hotel, museum. Ayo. Sekarang kelompok ini dulu. Mana dulu? Restoran dulu. Berarti kita taruh restoran dulu nih. Dimasuk bagasi duluan nih. Masuk dulu ke bagasi nih restoran. Habis restoran,
Hotel. Yang lain diam, ini kelompok ini dulu. Ayo coba, ini kita susun nih, mau dimasukkan bagasi nih. Ini yang punya restoran, punya apa tadi hotel, punya museum. Mau kita masukkan bagasi nih. Jadi nanti waktu turun ke restoran, ke hotel, ke museum, enak ambil kopernya ini. Yang mana duluan kita susun? Museum dulu, oke. Museum dulu. Setelah museum, hotel. Setelah hotel, restoran. Berarti ketika sampai ke restoran, mana duluan yang diturunkan? Restoran duluan turun. Oke, bisa. Setelah sampai apa? Hotel, turunkan yang punya hotel. Sampai museum, turunkan yang punya museum. Betul, siapa salah? Betul. Berarti udah betul ya. Kenapa? Berarti dia urutannya sesuai. Begitu sampai ke apa? Kita tidak perlu bongkar lagi koper yang lain, langsung dia di depan nih kan. Yang punya restoran kan langsung depan kan? Tapi kalau dibalik misalnya yang restoran kita taruh di bawah. Kemudian yang hotel di tengah, yang museum di atas. Ketika sampai ke restoran, udah tentu kita kan susah ini mau ambil dia di bawah. Ya kan? Kan susah kita mau ambil di bawah. Jadi tidak efektif. Efektifnya bagaimana? Dia di atas karena dia duluan diturunkan. Nah, begitulah cara kerja berpikir secara komputasional. Oke. Ada 3 kelompok anak yang akan diajarkan ke 3 tujuan berbeda. Bis berhenti pertama di restoran, lalu hotel, dan terakhir di museum. Hanya ada satu tempat penyimpanan koper di samping bis yang hanya bisa dibuka dari satu pintu. Sopir bis ingin mengatur koper-koper penumpang hingga mudah dikeluarkan. Bantu supir bis menentukan urutan memasukkan koper-koper itu ke dalam tempat penyimpanan. Pertanyaan, koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? Nah, yang terakhir berarti yang mana tadi? Yang terakhir yang mana berarti yang dimasukkan terakhir? Hah? Ke museum. Nah, tadi kan kita udah praktekkan kan? Ini pertanyaannya berarti yang terakhir diturunkan yaitu anak yang pergi ke museum. Karena apa? Karena ini masukkan terakhir ya, bukan terakhir turun, dimasukkan terakhir. Ya. Ya, yang terakhir mana? Tadi kita praktekkan tadi. Coba sini lagi. Coba ulang lagi. Ini pertanyaannya bukan yang terakhir diambil ya, terakhir dimasukkan. Nah, ini tadi terakhir dimasukkan berarti. Yang mana dulu berarti dimasukkan ke dalam apa tadi? Museum. Nah, museum dulu. Hotel. Restoran. Oh, hotel. Ya, hotel. Habis itu? Restoran. Berarti yang terakhir? Restoran kan? Ya, begitulah dia. Paham ya? Anak yang ingin pergi ke museum. B. Anak yang ingin pergi ke restoran. C. Anak yang ingin pergi ke hotel. Atau D. Yang manapun boleh. Soal ini diadaptasi dari challenge.bebas.org. Kalau kamu tahu, coba ya dijawab di kolom komentar. Sudah. Kita kejar ilmu, raih cita. Oke. Udah paham ya? Jadi di sini ya berpikir dengan komputasional itu bagaimana kita bisa menyusun urutan-urutan mana yang efektif, ya. Nah, paham kan? Jadi ya, menyusun urutan instruksi secara logis dan sistematis. Jadi lebih mudah dia. Nah, tapi kalau tadi yang punya restoran di bawah kita kan susah. Memang bisa diambil kan, cuma kan susah kita harus pekerjaannya itu tidak sistematis dan logis, ya. Nah, jadi di sini nanti, ya, di sini nanti setelah selesai belajar, paling enggak kita semua itu
ya, paham nyusun instruksi tadi, nyusun instruksi itu secara sederhana, gitu aja lah. Secara sederhana, logis, sederhana bisa menyelesaikan masalah. Jadi kita nanti menyusun sesuatu itu bisa menyelesaikan masalah secara sederhana. Oke, ini contoh buat kopi. Buat apa nih? Kopi susu. Berarti kalau buat kopi susu itu harus ada apa? Hah? Ada apa aja? Coba lihat nih, ada apa aja kalau mau buat kopi susu harus ada apa aja? Apa lagi? Ya. Oke, ini dia jawabannya. Nah, ada kopinya, ada airnya, air panas. Kemudian ada apa lagi nih? Susu. Apa lagi? Gula. Kalau mau pakai gula, ini caranya nih, cara membuatnya. Pertama apa itu? Siapkan. Apa itu? Seduh kopi dengan air panas, ya. Siapkan cangkir, kemudian seduh kopi dengan air panas, aduk hingga merata, kemudian dingin. Apa ini? Kemudian, di sini saya baca ya. Fokusnya memang kurang ini nih. Sisihkan. Itu yang pertama. Yang kedua, siapkan gelas saji, kemudian tuangkan gula dan tambahkan es kalau mau pakai es. Setelah itu tambahkan susu perlahan secukupnya. Dah, sajikan. Ini caranya ya. Oke. Kalau begitu, sekarang kita praktek ya. Kita itu praktek bagaimana kita itu menyelesaikan satu masalah sesuai dengan langkah-langkahnya biar bisa berpikir seperti komputer ya. Ini ada, kita buat kelompok dulu, kelompok. Berapa? Dua-dua ya. Campur-campur ya. Asia sama Usman ya. Ada pewarnanya? Nggak boleh macam itu. Saya yang tahu. Kalau kamu yang pandai sama yang pandai, nanti kamu korbankan kawan yang lain. Ya. Usman sama Asia. Ya. Ini oh iya, ini berapa kelompok? 2, 4, 6, 8. 4 kelompok ya. Berarti gini aja lah, biar enak. Kamu sama itu ya, Asia. Nggak apa-apa, sayang kawannya, ya. Erwin cocok sama ini 2. Kalau enggak, Ayu ya. Uli sama Asia ya. Nggak apa-apa, keren. Uli sama Ayu. Ayu sama Rizky apa sama Ilham? Rizky. Oke, boleh. Kamu sama Usman, Pak. nggak boleh. Kamu sama Win? Ilham sama Usman. Kalau enggak, Erwin sama Usman. Ilham sama Usman sama Sapuan. Dah. Win, pindah sana Win. Sini Usman. Usman sama siapa tadi? Enggak, sama Arwin. Ilhamnya sama Sapuan. Ini kerjaannya gampang. Coba di sini. Siapa tadi?
Sini Ilham sama apa? Sama Sapuan. Ilham sama Sapuan sini. Kerjaannya gampang, yang enak-enak ini. Kita cuma menyusun ya. Menyusun ini. Menyusun urutan langkah secara logis. Ini kan ada angka. Kamu cari dulu angka satunya di mana? Iya, gampang. Ini cari dulu angka satunya di mana, kemudian dari angka satu kamu tarik garis ke angka 2. Dari angka 2 kamu tarik terus nanti garis ke angka 3, seterusnya berurut. Ya, cari dulu angka 1, kemudian nanti diwarnain. Nah, diwarnain sesuai dengan ada dia. Diwarnain. Makanya tadi ada bawa pewarna kan? Nah, ada. Berarti udah singa nih ambil. Win mau apa Win? Kelinci Win ya. Ayu yang ini, burung nih cantik. Nah, ini apa ini? Beruang. Dah. Jadi caranya begitu. Caranya boleh. Caranya yaitu tarik garis sesuai sama urutannya ya. Sesuai urutannya dari angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Pertama kali cari dulu angka satunya. Angka satunya mana? Mana? Nah, jumpa angka satunya kan? Jumpa angka satunya Win? Mana Win? Nah, cari angka satunya, cari angka 2-nya, ditarik garis pakai pensil. Iya, mana angka satunya? Ya. Semua sampai angka terakhir. Angka yang paling banyak berapa? Sapuan, angka yang paling banyak berapa Sapuan? Angka yang paling banyak berapa? Coba lihat yang paling banyak. 40, 44, 45. 45 angka yang paling banyak. Usman berapa angka yang paling banyak Usman? Coba lihat. Nah, berapa? 50? 51. Ini berapa yang paling banyak angkanya? Hah? Mana 38? 38 udah habis ya? Oh iya, 38. Oh ini enggak banyak nih, sedikit. 38 itu 51. 34. Ya, pokoknya tarik garis dia ikuti titik ya, jangan dia ada titiknya itu. Ikuti titik. Dari titik 1 ke titik 2 ke titik 3 ya. 35. Karena kalau tidak sesuai, kalau tarik garisnya nggak sesuai sama urutannya, pasti gambarnya nanti nggak jadi, ya, nggak mirip, gambarnya nggak mirip dia. Nah, makanya hati-hati. Makanya urutkan langkahnya sesuai dengan urutannya. Gimana? Ini kan udah sampai 33, sambung juga ke 3. Iya, sambung terus sampai habis. Sampai nomor terakhir. Ini sambung juga, Mohon. Ini sambung juga. Iya, sambung. Sambung semua, jangan nggak sambung. Setiap ada titik disambung. Kerjasama. Win, mana pewarnanya Win? Nggak ada. Kerjasama. Nah, tarik terus garisnya. Agak bingung kami. Kok bingung? Makanya jangan dilihat yang di sini. Ini nggak perlu kamu lihat.
Jangan dilihat gambar ininya, kamu tarik garisnya aja. Nah, nanti kalau ada garis yang nggak sesuai, kalau ada garis yang nggak sesuai, hasilnya pasti nggak betul. Oh iya iya. Pasti dong. Ya boleh boleh, yang penting warnanya itu. Kerjasama, kerjasama. Kerjasama. Nah, tengok ini. Lihat kawannya. Coba lihat kawannya nih. Nah, Asia cukup. Nah, tengok Asia. Rajin Asia dia kalau ini. Ini sama warnanya nih, lain ya, lobnya ya. Warna merah ya. Coba lihat warnanya. Cat terus Win, kasihlah kawannya. Nah, gini, biar kerjasama dua-dua. Kerjasama. Jadi tempat yang rata, pindah sini rata. Nah. Kita lihat itu, kuning apa oranye? Oranye tuh ini. Merah ini Pak. Iya. Papa diganti lah. Kan bisa diganti. Oh, bisa dicampur kan? Bisa. Campur. Ini warna oranye Pak. Iya. Bukuku mana? Gimana? Nah, yang kasih Awin warna yang lain. Awin kasih warna lain, Win, warna lain Win. Terus Win. Dari sini Win, masuk Win. Sini Win. Bisa kan? Udah cantik kan? Berapa warnanya? Nggak banyak kan warnanya kan? Enggak. Ya lihat ini. Siap. Belum pun garis ya udah. Garisnya.
Ini aja kan bisa kan, Pak? Garisnya udah semua, Win? Udah. Udah, nggak ada yang ketinggalan ya. Ini dari sini nih, dari titik ini garisnya nih, dari titik ini kemarin nih, ini kan nggak sampai ke titik garisnya. Iya. Nah, dari angkanya itu bukan dari titiknya. Nah, gitu. Iya. Sapuan ngapain di sini, Sapuan? Kami yang punya Mana siap? Kerjasama lah, kerjasama yang bagus. ada awan-awan. Ini kan dirapikan tuh, biar cantik. Udah habis belum? Ikan. Ini apaan? Rapikan aja. Buat nama nanti Pak, enggak? Garisnya biar nampak garisnya, biar nampak. Ini kan garisnya tebal nih ya. Nah, biar nampak cantik. Jangan. Nama kelompoknya sesuai sama nama ini ya. Sesuai nama apanya? Nama kawannya. Nah, nama itu binatang yang dibuat. Kok udah ada nih, Kak? Iya, udah ada lah. Ada namanya kan? Pak, ini kaki orang putih, Pak. Ya. Kuning apa oranye tuh? Kuning. Kosong. Tahu kok Bang. Tapi hijau Bang. Sedikit lagi. Nama hewannya nanti ini dibuat biar jelas ya. Oh, ini Enggak di apa? Di garis. Itu nama kelompoknya nih. Berarti kelompok apa nih? Beruang. Kelompok 2. Hari dan bulan. Udah, nanti aja, nanti ditampilkan. Buat biar cantik. Tidak ada tapi beats. Lagi aja kami Pak. Oke. Siapa? Singa? Enggak. Warna mulutnya mana tuh? Tidak ada sesuatu. Jangan di situ. Nanti kesenggol, mati dia. Boleh. Boleh. Di bawah juga boleh. Di bawah sini boleh. Nama Ayu dengan Pak apa ini? nggak usah.
Pakai nomor aja. Darah dan nama kelompok burung. Pakai burungnya juga Pak. Itu udah ada tuh nama burungnya. Burung, Burung apa itu? burung Burung apa, Rizky? taucan. Taucan. Burung taucan, burung taucan. Mana? Iya, beda kan? Kami pertama Pak. Nanti kita tampilkan. Duduk dulu. Rapi-rapikan dulu, dirapi-rapikan dulu. Sambil nunggu kawannya selesai, dirapi-rapikan dulu. Garisnya dirapikan, tengok gambar aslinya. Dirapikan garisnya, dirapikan warnanya. Sambil nunggu kawannya selesai, rapikan dulu. Garisnya dirapikan. Jangan buru-buru. Pak buat Pak. Pak buat. Udah, itu aja. Kita tunggu kelompok apa ini? Beruang. Ya. Ini kelompok beruang, ini kelompok kelinci. Yang itu burung, tocan. Yang itu singa. Yuk kita ganti. Dah duduk dulu, nanti dikasih tampilkan sama kawannya nanti. Dia ada Pak. Sama-sama dua-dua. Ilham. Coba punya sendiri dulu, dirapi-rapikan tuh Ilham. Dirapikan garisnya, coba dilihat dulu, diperhatikan. Udah sesuai belum ya? Beruangnya udah ada ini. Nama. Anggotanya Ayu, apa? Kok Ayu lagi? Anggota ada Asia sama ya. Ya. Udah siap semua? Udah siap semua? Siapa mau nampil duluan? Kelompok mana dulu yang mau tampil? Apa, singa? Tunggu dulu, itu belum siap itu. Kelompok beruang sama burung tocan.
Udah siap simpan ini. Udah semua? Boleh, nanti dulu kita tampil yang ini dulu. Udah siap semua? Udah semua ya? Burung tocan udah siap? Beruang udah siap beruang? Satu huruf lagi beruangnya. Beruang satu huruf lagi. Kelinci udah ya, kelinci? Kelinci udah, singa udah. Udah siap? Nah, kalau udah siap coba tampilkan punya siapa dulu? Beruang dulu, sini maju dua-dua. Maju dua-dua biar jangan tolak betolak dua-dua situ berdiri. Sini berdiri. Sini berdiri. Nah, kasih tunjuk sama kawannya, inilah kami kelompok berduang, bilang. Singa, iya singa. Yaitu Ilham dan Safwan. Nah, ini hasilnya. Perhatikan semua. Ini kita review, siapa review ya? Dara, sini Dara, review Dara, coba perhatikan gambarnya. Sini. Perhatikan, udah cocok enggak urutan-urutan angkanya sudah lengkap, gambarnya, garisnya. Pak, ini ada mencong. Oh, ada yang mencong. Iya. Tapi angkanya udah betul nggak itu? Coba lihat. Udah betul garis-garisnya, udah betul. Warnanya udah betul. Udahlah, udah boleh ya. Oke. Silakan Dara kembali ke tempat. Demikian, terima kasih kawan-kawan semua bilang. Terima kasih kawan-kawan semua. Yuk, kasih tepuk tangan. Dah, siapa lagi? Uli, coba maju Uli. Maju sini dua-dua. Nah, kasih tunjuk sama kawan-kawan ini hasil kerja kami. Iya, coba perhatikan. Kasih tunjuk kemari. Kasih tunjuk ke situ tuh, kasih tunjuk. Kasih tunjuk. Coba lihat itu apa? Rizky, ya perhatikan, kasih tengok Rizky ya. Nah, kasih tunjuk kemari. Coba Usman, lihat Usman, di review gambarnya. Udah cocok? Sini Usman. Sini. Coba lihat apa sudah sesuai urutan-urutan langkahnya. Atau ada yang belum pas, coba diperhatikan. Udah semua, udah betul, angkanya udah betul. Gambarnya udah sesuai sama apanya? Gambar petunjuknya gimana? Warnanya udah oke ya? Udah oke, udah bagus ya? Kasih kakinya kenapa? Oh, yang mana? Coba kasih bilang sama kawannya yang mana? Oh, iya. Kasih nilai berapa untuk kawannya? Ayo. Coba, berapa? 100%. Nah, ya udah duduk. Udah, terima kasih dulu sama kawan-kawannya. Sini dulu bilang terima kasih dulu. Bilang terima kasih nih. Terima kasih kawan-kawan yang sudah kasih nilai ya. Kasih tepuk tangan dulu, kasih tepuk tangan. Udah, siapa lagi yang mau maju? Tinggal tocan sama burung tocan sama rabbit ya. Rabbit duluan. Nah, maju. Ya, rabbit. Sini, maju. Perkenalkan dulu gambar siapa, kelompok apa, nama kawannya siapa? Ya. Kelompok kelinci tadi Usman sama Arwin. Oh, tadi lupa tadi kasih nama kawannya tadi Asyah sama Uli ya.
Oke, kasih tunjuk sama kawannya. Mana hasilnya? Perhatikan. Oke. Ini yang belum review siapa tadi? Uli belum ya? Nah, coba Uli kasih review dulu kawannya punya. Lihat apakah sudah cocok gambarnya. Kasih lihat gambarnya ini garisnya. Jangan duduk di bawah lah. Berdiri, berdiri, berdiri. Kasih angkat ini. Kasih angkat Usman. Nah, seperti ini. Kasih angkat. Udah cocok belum? Warnanya udah sesuai dengan gambar asli contohnya? Udah. Kasih nilai berapa? Dipikir dulu. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan semuanya untuk kelompok kelinci. Satu lagi, maju, Dara. Nah, kasih Dara. Perkenalkan dulu, gambar apa itu? Nah, pegang. Nah, pegang itu, pegang apa? Ah, oke. Kasih tahu sama kamu kawannya gambar apa? Burung apa? Tahu burung tocan? Ah, itulah tuh burung tocan tuh. Ah. Bukan. Nah, udah. Berarti ini gambar burung tocan. Udah lihat? Kawan-kawan semuanya udah lihat? Udah, coba di-review Sapuan. Coba perhatikan gambar kawannya. Udah sesuai urutannya dengan contoh. Udah, bagus nggak? Bagus. Kasih nilai berapa? Iya, terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk kelompok. Kasih tepuk tangannya dulu. Ya, silakan. Tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Kasih tepuk tangan meriah untuk kita semua. Sudah tadi ya. Nah, itu dari sini tadi kita belajar bagaimana menyusun urutan-urutan. Perhatikan, Dara. Coba boleh balik ke posisi masing-masing. Kembali ke tempat masing-masing. Pelan-pelan. Nah, baik, kita lanjut. Perhatikan, ini sampai gambar satu aja contoh ya. Ini kan ada titik, ada angka. Seandainya tadi urutannya tidak sesuai, kira-kira gambarnya ini bisa jadi sesuai dengan contoh tidak? Tidak. Udah pasti kalau dia urutannya tidak sesuai dengan aturan, dengan ketentuan yang ada di sini, urutan nomornya itu tidak mengikuti urutan nomor yang ada di sini, gambarnya itu pasti nggak mirip dia sama gambar contohnya. Ya. Kalau warnanya sudahlah, kalau warnanya kan kreativitas kan. Tapi kalau misalnya garisnya tidak cocok, udah pasti gambarnya nanti nggak jadi bentuk singa kalau ini kan. Begitu juga gambar yang lain. Kalau dia garisnya tidak sesuai, nanti gambarnya tidak mirip. Gitu dia. Maka pelajaran hari ini yang perlu kita tahu adalah bagaimana kita itu bisa menyusun langkah-langkah logis itu sehingga hasilnya sesuai. Ya? Paham ya? Paham? Nah, seperti tadi buat kopi tadi, kalau nggak sesuai langkah-langkahnya, tentunya susunya juga nggak akan jadi kopi susu yang sesuai kita mau. Sekarang, itu tadi tugas kelompok. Sekarang coba saya kasih tugas individu, bisa? Ya, tugas masing-masing. Ya, tugas masing-masing. Nah, ini ya. Pak. Nah, ada petunjuknya. Ada petunjuknya itu.
Warna berdasarkan angka. Kamu lihat tuh angkanya ada warna kan? Setiap angka ini ada warna kan? Ada warna. Kemudian di peta ini, di dalam gambar ini ada angka enggak? Ada angka ya? Win, ada angka enggak dalam ini? Ini ada angkanya, warnanya ada angka enggak? Ada. Asia? Ada ya? Ini ada angka kan? Kamu lihat di sini angkanya, ini angka 1 warna apa? Angka 1 warna apa nih? Apa Sapuan? Biru. Warna biru. Kamu cari angka di sini warna 1. Berarti diwarnain warna apa berarti? Biru. Nah, sesuaikan sama yang kalian punya. Warna apa? Hmm? Ini Pak. Ya, pokoknya sesuaikan aja warna ini dengan pewarnanya. Ya? Ini warna biru. Kamu lihat nanti di pewarnanya, kamu sesuaikan sama di sini. Ya? Usman? Kamu lihat warna, nanti disesuaikan warna itu pensilnya di sini, baru kamu tulis ke angka yang ada di sini. Saya mau lihat. Ini warna apa Pak? Hijau. Nah, kamu nggak, ini warna hijau, biru. Kalau kamu nggak tahu warnanya, yang penting pewarnanya itu kamu samakan aja. Oh. Kalau kamu nggak tahu nama warnanya, nah, udah kerok terus. Nah. Ya, jangan lama-lama ya. Ini nggak lama-lama nih. Sebentar aja. Jangan lama ya. 10 menit ya. 10 menit. 10 menit udah lama tuh. Nggak payah itu, nggak payah. Ini tugasnya mudah. Ya kan tinggal di warna-warna aja. Tinggal di garis-garis saja. Yang cepat ya. Mewarnainya cepat. Ya, cepat. Ini mudah ini. Nggak susah. Wah, sedap ya. Tapi banyak warna. Sama. Ini kan 5. Itu 7. Itu 5. Masih yang itu. Apa? Cantik dia. Dia warna di sininya banyak, tapi di kotaknya nggak banyak. Kamu kan di kotaknya banyak nih. Ininya sedikit, tapi kotaknya banyak. Ini apa nih Pak? Saya mau cari pewarnanya, cocokkan di situ. Coklat apa oranye tuh? Kalau coklat. Ini? Tidak. Coba kamu keluarin. Gampang kan belajar hari ini kan? Nah, nggak susah. Nggak nulis kan? Nah, biasanya kalau belajar disuruh nulis ya? Nah, itulah. Kalau nggak nulis gini enak ya? Gambar ya? Nah. Warna ini Pak. Ya. Yang penting beda. Dua. Coba mana oranye? Ini oranye nih. Nah, ini dia nih. Iya Pak, betul kan? Ini dia. Ini warnanya
Gampang, Win. Mana ya? Itu lagi. Oh my God. Siapa Usman? Usman cepat dia. Jangan ditekan kali apa? Ilham. Cepat habis. Lama nanti. Kalau ditekan kali dah yang pertama lama, yang kedua cepat habis. Enam menit lagi. Udah berkurang lagi sedikit, 5 menit. Jangan ditekan. Nah, jangan tekan. Suret aja, biar cepat suretnya. Nah, gitu. Itu aja, nah, terus. Nggak usah ditebal-tebal. Nah, seperti itu. Yang penting rata, nggak usah ditebal, yang penting rata. Ratawin ya. Nah, nggak usah ditebal, yang penting rata. Enggak. Mau pulang.
Darah udah. Pak ini matanya ini kan? Iya. Gini ngecetnya darah biar jangan lama. Oh, itu kan bisa jadi yang Pendek kali ya? Iya. Oh, ya jadi lama. Coba mana yang panjang? Coba panjang dulu. Panjang dulu. Panjangin dia. Kalau pendek lama dia. Ya, siap-siap deh kamu. Gini. Yang penting rata, nggak usah tebal-tebal kali, ya. Maksudnya kan komunikasi. Itulah. Komunikasi payah kali. Apa ya? Masa payah? Payah kali. Aduh, nah, udah. Udah siap? Yang mana nggak tahu? Tanggalnya, oh tanggalnya itu ada tuh. Oh bukan ya? Oh bukan. Udah nggak apa-apa. Saya nggak bawa spidol saya. Spidol. Buat aku juga sih kok. Ya, tinggal 1 menit lagi padahal. Usman mau siap tuh Usman. Bisa tebal-tebal. Ini apa? Rizky udah mau siap. Nah ini macam Rizky dia. Macam Rizky itu cepat dia coretnya. Ujungnya dipanjangkan itu. Ujung pewarnanya dipanjangkan biar cepat dia. Ya. Ini kan panjangnya. Mana 6? Nah gini ya, gini. Kayak gini dia. Cepat kan? Tuh, cepat. Oke. Mereng-mereng, bikin mereng kayak saya tadi. Udah siap? Asia? Oh, Asia udah siap dia. Kalau dikit lagi Pak, cek aku ya. Asia. Ini ada nomornya nih. Oh, ini belum ini. Satu lagi. Usman udah siap? Ini punya Usman. Coba perhatikan punya Usman ini gambar apa kira-kira nih? Gambar? Bebek. Betul bebek? Oh ya bebek ya. Nomor 1. Oke, nomor 1 udah betul biru. Nomor 2 merah. Mana merah? Merah. Cuma nomor 2 cuman ini ya, 1 ya? Nomor 2 merah. Nomor 3 oranye. 3 oranye, udah betul. Nomor 4 hijau. Hijau udah betul. Nomor 5 kuning. Ya, oke. Punya Usman udah bagus, lihat. Warnanya udah sesuai. Gambarnya kalau sesuai warnanya, gambarnya nampak kan gambar apa ya kan? Sini, ini punya Asia, coba perhatikan. Gambar apa nih? Hah? Coba lihat Ilham, gambar apa nih Ilham? Es krim, oke. Nomor 1 oranye atau kuning nih. Nomor 2 bulan 8 2025. ya. Nomor 2 warna nomor 2. Oh ya, nggak apa-apa. Nomor 3. Nomor 4. Nomor 5. Hah? Ya. Nomor 6. Oke, bagus ya? Bagus. Udah siap? Coklat. Ya coklat. Coklat. Ini punya Rizky. Coba lihat gambar apa nih? Hah? Kuda. Gambar apa? Gambar kuda. Iya, gambar kuda. Ini ada poninya. Nah, ini ada poninya di kepalanya kan? Gambar kuda. Oke, bagus ya.
Nomor 1 warna coklat. Nomor 2. Nomor 2-nya mana ini? Nomor 2 warna apa ini? Coklat, Pak. Coklat. Ini? Warna kuning. Nggak apa-apa, berarti kudanya warnanya kuning mukanya. Ya, nomor 3. Nomor 3-nya warna apa ini? Oh, nomor 3-nya betul warnanya. Nomor 4, nomor 5. Nah, kudanya wajahnya warna coklat jadi kuning. Ya udah bagus. Siapa lagi? Sapuannya. Ini sapuan. Udah siap, Win? Siapa udah siap? Lagi. Oke, punya sapuan dulu lah. Belum, Pak. Siap, Pak. Mana yang belum? Ini, Pak. Oh belum, ya udah. Buat tanggal. Kok bisa kata ini? Usman udah tadi ya? Siapa yang belum? Udah siap darah? Rabu tanggal. Udah. Tahu tanggal berapa nih? Aku tahu nih tanggal Uli udah siap? belum, Pak. Udah, ini punya Uli ya. Uli gambar apa ini? Iya, kayaknya yang perempuan-perempuan dapat warna es krim, gambar es krim semua nih ya. Es krimnya warna oranye, buahnya warna pink. Oke, bagus. Bagus sekali. Lagi. Siapa? Dara udah siap? Ya. Dara. Ah, punya Win udah siap, punya Arwin. Punya Arwin udah siap. Dawin. Ini Win. Coba lihat punya Arwin nih, gambar apa? Gambar ikan ya. Ini ada siripnya, ada ekornya, ini siripnya, ini mulutnya. Ya. Ikannya warna apa ini? Warna kuning ya ikannya ya. Ya. Siripnya warna coklat 4. Mulutnya warna merah 5. Oke, udah bagus. Udah cantik Win gambarnya. Siapa yang belum? Berarti oh ya sapuan. Coba punya sapuan nih. Siapa yang bisa tebak gambar apa? Kami cumi. Ini gambar cumi-cumi. Ubur-ubur ada juga tapi beda. Ini cumi-cumi. Ya, Cumi-cumi ini ada tentakelnya. Ya. Ya. Warnanya. Oke, udah bagus. Sapuan, duduk Sapuan. Udah semua. Oh, ini punya Ilham. Gambar apa ini Ilham punya? Ayo. Gambar apa? Burung, ya. Ya, burung. Burung penguin atau burung apa? Ya, ini warnanya, matanya putih ya. Hidungnya kuning. Ini coklat. Ini oranye. Oke, udah bagus. Siapa lagi? Punya darah ya? Punya darah apa ini? Es krim lagi. Pokoknya punya darah, punya Uli, punya Asia, es krim semua. Ya. Es krimnya warna hijau. Ya. Nah, es krimnya warna hijau. Oke, bagus. Terima kasih untuk hari ini. Oke. Simpan dulu.
Simpan dulu. Kita lanjut. Simpan dulu, kita lanjut. Macam mana belajar hari ini? Kira-kira ada yang dapat? Ya, kira-kira apa yang dapat hari ini? Gambar. Asia, apa yang dapat hari ini, Asia? Win, apa yang dapat hari ini, Win? Menggambar. Rizky? Jadi hari ini dapat apa? Bisa apa hari ini? Sapuan? Garisnya Pak yang ini. Oh iya, bisa menggaris. Dara, bisa apa hari ini? Apa? Uli? Mengecat. Oke. Jadi hari ini kita belajar bagaimana kita mengurutkan. Ya, ini kita simpulkan ya. Usman, kita buat kesimpulan ya. Nah, buat kesimpulan. Coba buat kesimpulan dulu. Hari ini kita sudah belajar bagaimana mengurutkan instruksi yang logis, sistematis. Ya, kita simpulkan. Kan kita urutkan tadi kan? Waktu buat gambar pertama itu angkanya, ya Usman. Waktu yang buat kerja kelompok tadi kan mengurutkan nggak? Angka 1, 2, 3, 4 itu mengurutkan nggak? Ya. Mengurutkan, yaitu udah itu ini tadi menyesuaikan warna yang mewarnai sesuai dengan nomor ini mengurutkan nggak? Mengurutkan ya. Ya, jadi hari ini kita simpulkan bahwa kita itu telah belajar bagaimana membuat urutan membuat kesimpulan bahwa hari ini kita belajar tentang urutan instruksi yang logis dan sistematis. Ya. Nah, yang dia itu merupakan serangkaian langkah yang disusun secara runtut. Nah, runtut dia 1, 2, 3, 4, 5. Jelas. Jelas juga dan mudah dipahami, ya kan? Agar tugas diselesaikan dengan benar. Tapi kalau tadi nggak sesuai tadi urutannya, dia tugasnya kan nggak sesuai dengan benar kan? Gambarnya tidak sesuai dengan contoh. Begitu juga ini. Kalau tidak kita warnai sesuai dengan urutan instruksi yang benar, maka warnanya tidak sesuai juga. Begitu. Hasilnya tidak benar. Paham ya? Paham semua? Nah, berarti hari ini kita sudah belajar tentang mengurutkan instruksi secara sistematis, logis, dan sistematis. Paham? Paham. Kalau udah paham, kita kesimpulan sudah ya? Kesimpulan sudah. Waktunya udah habis ya. Udah kesimpulan dan waktunya sudah habis. Maka untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, biar yang kita pelajari itu berkah ya. Apa yang kita dapatkan jadi ilmu, sehingga kita dengan ilmunya itu membuat kita menjadi orang yang bertakwa. Ya, ilmu bermanfaat ya. Ya, jadi hari ini kita doa, tadi doa buka udah, doa tutup, sehingga yang kita dapatkan ilmunya bermanfaat. Jadi ibadah, ya. Sehingga kita menjadi orang yang takwa. Untuk itu sama-sama kita berdoa. Bismillah, doa. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.